Apakah kalian tahu mengenai standar laporan keberlanjutan yang baru yaitu IFRS S1 dan S2 yang secara resmi telah dapat digunakan sejak 1 Januari 2024 tahun ini? Nah, pada video ini bersama dengan saya Audi, kita akan membahas mengenai pentingnya adopsi dan penggunaan IFRS S1 dan S2, tantangan dan manfaat bagi perusahaan untuk menggunakan standar ini, dan bagaimana standar ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan strategi keberlanjutan perusahaan. Mari kita simak di video ini. Dalam beberapa tahun terakhir, sustainability atau keberlanjutan telah menjadi topik perbincangan utama di kalangan para investor, masyarakat, komunitas, dan tentu saja para perusahaan. ESG atau Environmental, Social, and Governance telah menjadi sebuah kerangka utama dalam pengungkapan informasi dan penilaian terhadap dampak aktivitas dan operasional perusahaan. Terdapat berbagai standar pelaporan keberlanjutan atau Sustainability Report yang sering digunakan oleh perusahaan. Contohnya seperti GRI atau Global Reporting Initiative, Carbon Disclosure Project atau CDP, Task Force on Climate Related Financial Disclosure, serta regulasi lokal di Indonesia seperti POJK nomor 51 tahun 2017. Dikarenakan sifat dari standar ini sendiri bervariasi dan memiliki persyaratan yang berbeda, maka diperlukan sebuah pendekatan yang dapat meningkatkan komparabilitas dan menyederhanakan kompleksitas atas pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan-perusahaan secara global. IFRS sebagai salah satu lembaga standar akuntansi internasional terkemuka, kemudian membentuk International Sustainability Standards Board atau ISSB dan Technical Readiness Working Group atau TRWG, di mana hasil dari kerjasama kedua belah pihak ini kemudian menghasilkan IFRS S1 dengan judul General Disclosure of Sustainability Related Financial Information dan IFRS S2 dengan judul Climate Related Disclosure. IFRS S1 dengan judul General Requirements for Disclosure of Sustainability Related Financial Information adalah standar yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan setiap resiko dan peluang keberlanjutan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan mereka sehingga akan menghasilkan sebuah laporan yang holistik, komprehensif, dan koheren. Standar ini akan berisikan semua resiko dan peluang terkait keberlanjutan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi arus kas, aksesibilitas pembiayaan, atau biaya modal selama periode jangka waktu panjang, menengah, ataupun jangka waktu pendek. Hal ini penting bagi investor untuk mengetahui bagaimana rencana perusahaan untuk mengatasi resiko dan memanfaatkan peluang terkait dengan perubahan iklim ataupun keberlanjutan dalam perusahaan mereka sendiri dalam berbagai jangka waktu yang akan datang. IFRS S1 akan meng-highlight kemampuan perusahaan untuk menciptakan, melestarikan, dan potensi untuk menghilangkan ataupun mengurangi nilai dari waktu ke waktu yang kemudian akan berdampak pada pembayaran bagi investor, pemberian pinjaman dan kreditor lainnya yang kemudian akan terkait atau menghasilkan nilai yang kemudian akan diberikan perusahaan kepada orang lain ataupun nilai yang dihabiskan perusahaan dari orang lain. Sehingga pada IFRS akan dilaporkan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan, memelihara, ataupun mengurangi nilai dalam sebuah ekosistem yang luas dan kompleks yang telah dibangun perusahaan bersama dengan para stakeholder, investor, masyarakat, customer, ekonomi, ataupun lingkungan alam mereka. Misalnya, sebuah perusahaan energi akan memiliki ketergantungan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas mereka terhadap cadangan minyak bumi dan gas alam. Nah, apabila terjadi sebuah bencana alam yang kemudian akan mengganggu infrastruktur ataupun situs operasional perusahaan, tentu saja perusahaan akan mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar untuk memperbaiki situs operasional tersebut ataupun mencari situs operasional dan penggalian lainnya yang kemudian akan mempengaruhi biaya operasional mereka dan tentu saja dengan produktivitas mereka yang kemudian akan mengganggu ataupun mengurangi profitabilitas dan produktivitas mereka dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk kasus ini, maka IFRS memerlukan organisasi untuk melaporkan resiko-resiko tersebut secara transparan, sehingga para investor dapat menilai bagaimana sih cara perusahaan menilai resiko tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai IFRS S2. Apabila IFRS S1 tadi merupakan panduan umum mengenai pengungkapan resiko dan peluang terkait dengan strategi keberlanjutan mereka dan dampaknya terhadap prospek keuangan, maka IFRS S2 ini sendiri lebih berfokus terhadap aspek perubahan iklim. Makanya judulnya sendiri adalah Climate Related Disclosure. Standar IFRS S2 ini mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang relevan terkait dengan risk and opportunities terkait dengan perubahan iklim yang dapat mengganggu ataupun mempengaruhi kinerja keuangan mereka dan penyediaan sumber daya yang mereka butuhkan. Nah, fungsi ini sendiri konsisten nih dengan IFRS S1 tadi.
yaitu mengungkapkan risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi prospek organisasi dan secara wajar akan mempengaruhi arus kasnya, akses ke keuangan, ataupun biaya modal dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. IFRS S2 ini sendiri kemudian terbagi menjadi 2 skop, yaitu Climate Related Physical and Transitional Risk dan Climate Related Opportunities yang tersedia bagi perusahaan. Climate Related Physical and Transitional Risk adalah 2 jenis resiko yang diidentifikasi dalam IFRS S2 ini, yaitu resiko fisik dan risiko transisi. Nah, untuk mengatasi kedua risiko tersebut, perusahaan kemudian harus membentuk sebuah strategi, yaitu strategi mitigasi dan strategi adaptasi. Nah, risiko fisik sendiri berkaitan dengan dampak langsung dari perubahan iklim. Misalnya nih, perusahaan yang berada pada lokasi yang rawan banjir, yang pada musim hujan, kita contohnya, hanya akan mendapatkan banjir dengan ketinggian tertentu. Nah, akan tetapi, akibat perubahan iklim, banjir-banjir yang pada tahun akan datang akan semakin deras dan kemudian akan meningkatkan biaya operasional ataupun menghambat produktivitas perusahaan. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka perusahaan perlu membentuk strategi adaptasi. Kedua yaitu risiko transisi. Risiko transisi adalah risiko untuk menjawab tantangan yang dihadapi perusahaan dalam melakukan transisi dari high carbon economy menjadi low carbon economy yang sedang digencar oleh pemerintah pada saat ini. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan strategi mitigasi. Nah, contoh strategi mitigasi itu seperti pergeseran dari penggunaan genset yang menggunakan bahan bakar tidak terbarukan, beralih ke penggunaan bahan bakar terbarukan seperti panel surya. Nah, maka pada IFRS S2 ini diperlukan analisis mengenai berapa sih biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan dan bagaimana dampak dan prospeknya pada kinerja keuangan perusahaan ke depannya. Satu contoh lagi yang mungkin dikenal yaitu seperti pengenalan regulasi-regulasi lingkungan. Contohnya sendiri seperti pengenaan carbon tax di Indonesia yang dikenakan bagi pembangkit listrik batu bara. IFRS S1 dan S2 akan mulai berlaku untuk periode pelaporan pada tahun yang dimulai ataupun setelah 1 Januari 2024. Namun tentu saja penerapan standar ini tidak selalu mudah. Setiap yurisdiksi sendiri mungkin akan memiliki proses pengesahan ataupun regulasi yang berbeda yang dapat mempengaruhi kapan dan bagaimana standar ini akan diadopsi di negara masing-masing. Nah, beberapa negara sendiri yang telah melakukan exposure drafts mengenai standar ini sendiri termasuk Kanada dengan Canadian Sustainability Standards Board, Jepang dengan Sustainability Standards Board of Japan, dan Singapura dengan Singapore Exchange Regulation. Untuk membantu proses adopsi guna mempercepat yurisdiksi dan pengesahan standar ini, IFRS kemudian bekerja sama dengan badan yurisdiksi dan regulator untuk memastikan bahwa standar ini dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai negara. Contohnya seperti kolaborasi dengan GRI Standard untuk memastikan bahwa adanya keselarasan antara kedua standar GRI dan IFRS S1 S2, adanya penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan JC Protocol untuk memastikan bahwa data emisi yang diungkapkan akan berkualitas tinggi dan dapat dibandingkan sehingga menciptakan sebuah informasi yang relevan bagi para investor dan pemangku kepentingan, dan kolaborasi dengan European Commission and the European Financial Reporting Advisory Group atau EFRAG untuk membentuk panduan konektivitas antara IFRS S1 S2 dan dengan standar keberlanjutan di Eropa sendiri. Nah, tantangan lain nih yang mungkin dihadapi oleh perusahaan yaitu adalah kesulitan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan bahwa data tersebut akurat dan dapat diandalkan. Contohnya, bagaimana sih strategi mitigasi yang tepat bagi perusahaan saya? Nah, data-data itu sendiri tentu saja akan memerlukan waktu dan pertimbangan yang lama. Dan salah satu cara untuk mengumpulkan data tersebut dapat dilakukan dengan melakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap value chain perusahaan, perhitungan data emisi karbon, memiliki pemetaan situs operasional perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu sendiri, perusahaan juga perlu memastikan bahwa proses internal mereka cukup kuat untuk mendukung pengungkapan ataupun persyaratan yang diharuskan pada IFRS S1 dan S2 tadi. Nah, meskipun tantangan dalam penerapan IFRS S1 dan S2 sendiri lebih signifikan dibandingkan persyaratan pada standar pelaporan keberlanjutan lainnya, manfaat jangka panjangnya tidak bisa diabaikan. Dan mengikuti standar ini, perusahaan dapat meningkatkan transparansi mereka, membangun kepercayaan investor, dan memastikan bahwa investor dan perusahaan ini sendiri telah siap untuk menghadapi risiko dan peluang keberlanjutan di masa depan. Nah, contohnya sendiri adalah dengan mengungkapkan strategi mitigasi dan adaptasi ini. Nah, perusahaan sendiri dapat membentuk sebuah proyek yang kemudian dapat memperoleh bantuan modal melalui green bonds ataupun sustainability linked bonds dan jenis pembiayaan berkeberlanjutan lainnya.
Dan tentu saja ini merupakan salah satu poin ataupun strategi yang dapat digunakan perusahaan. Nah, strategi berbeda lainnya sendiri yang dapat digunakan perusahaan adalah mereka dapat memperlihatkan bagaimana sih kira-kira prospek perusahaan ini di masa depan. Nah, tentu saja ini akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan ataupun image perusahaan di mata para investor. Nah, demikian pengenalan singkat mengenai standar IFRS S1 dan S2. Nah, standar ini sendiri akan menjadi sebuah standar keberlanjutan yang pastinya akan mulai digunakan oleh berbagai perusahaan baik pun internasional, mungkin juga di Indonesia dalam waktu yang akan datang. Strategi ini sendiri dapat menjadi bagian dari strategi integral keberlanjutan perusahaan. Jangan lupa untuk memantau dan follow Instagram dan channel TikTok kami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.